we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. First, belief in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Putri Lidiani Sipayung. Saya mengajar sebagai guru sejarah di SMA Negeri 94, Jakarta. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, mengapa Pancasila harus dijadikan sebagai ideologi nasional? Pancasila itu diambil dari nilai-nilai atau dari pandangan hidup bangsa Indonesia, dirumuskan oleh Bapak pendiri bangsa kita, termasuk di dalamnya Insinyur Soekarno, berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, baik itu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan lain-lain. Jadi, berdasarkan hal itu, Pancasila harus dijadikan sebagai ideologi nasional karena tadi itu mengandung pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya satu kelompok saja. Pancasila harus menjadi ideologi nasional bangsa Indonesia karena Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila juga menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi untuk kehidupan beragama dan juga untuk menjalani hak-hak asasi manusia serta untuk bekerja sama. Peran lain yang dimiliki ideologi adalah sebagai alat dalam pencegahan terjadi berbagai konflik dalam masyarakat. Tentunya hal ini juga dengan tujuan agar masyarakat itu sendiri dapat tetap hidup dalam rasa tentram sekaligus memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Ideologi juga memiliki peranan sebagai pemersatu bangsa. Kenapa sebagai pemersatu bangsa? Karena pada dasarnya tiap bangsa di dunia itu memiliki keberagaman suku, bahasa, adat, budaya, dan juga agama yang berbeda. Halo semuanya, saya Elza Setiana Sirait. Saya guru PKN dan IPS dari SMPK BPK Penanggung Metro. Saya akan menjawab mengapa Pancasila harus menjadi ideologi nasional bangsa Indonesia. Nah, sebelum kita menjawab mengapa Pancasila itu menjadi ideologi bangsa Indonesia, kita lihat dulu di awal ya. Kalau Pancasila itu berarti berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila itu artinya berarti dasar ya. Artinya di sini bahwa Pancasila adalah 5 dasar yang memuat tata urutan tingkah laku sekaligus sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, di dalamnya sendiri dalam konsep ideologi sendiri bahwa Pancasila itu memuat 5 poin utama, yaitu poin pertama itu ketuhanan, kemudian kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, Bung Karno pernah berkata bahwa Pancasila itu digali dari bumi Indonesia. Nah, jadi Pancasila sebagai ideologi itu bukan harapan atau sesuatu yang belum dicapai, tapi Pancasila itu adalah realitas hidup masyarakat sendiri. Nah, makanya Pancasila itu bukan ideologi yang lahir secara tiba-tiba, tetapi hadir melalui proses perenungan dan dialog oleh para tokoh bangsa waktu itu ya. Itu pula yang menyebabkan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai pedoman dan falsafah, bukan hanya sekedar ideologi yang dibakukan, karena Pancasila adalah cerminan realitas di samping visi bangsa. Apa tujuan implementasi Pancasila di masyarakat? Nilai-nilai Pancasila, 5 nilai sila Pancasila itu diimplementasikan di dalam masyarakat supaya kita bisa membentuk masyarakat yang berbudi luhur sesuai dengan karakter yang diharapkan dalam nilai-nilai Pancasila tadi.
berdasarkan pandangan hidup bangsa tadi itu. Jadi semua nilai yang ada di dalam Pancasila itu kita implementasikan untuk membangun bangsa atau masyarakat yang berkarakter. Tujuan dari pengimplementasi Pancasila di masyarakat yaitu agar memiliki karakter warga negara yang baik. Maksudnya apa? Warga berkemampuan dan berkemauan serta bertindak sesuai dengan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, selain itu, tujuan dari mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah agar terciptanya kerukunan di negara Indonesia. Selain untuk mencapai kerukunan, juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa kedisiplinan pada masyarakat Indonesia, serta untuk memupuk sikap toleransi dan tidak membeda-bedakan orang lain. Dan juga setiap warga negara Indonesia juga harus sadar sedalam-dalamnya bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan bernegara, serta sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Apa tujuan implementasi Pancasila di masyarakat? Tujuannya tujuan implementasi sendiri adalah mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita ketahui bahwa di negara Indonesia, negara yang majemuk, yang suku bangsanya banyak. Nah, ini perlu menerapkan tujuan implementasi sendiri, sehingga timbul namanya saling menghormati, menghargai, toleransi antar suku bangsa. Nah, itu diperlukan di bangsa ini. Contoh apa saja dari diri kita sendiri yang dapat kita lakukan agar dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila? Sebenarnya ada banyak contoh. Untuk yang sederhana saja, misalnya kita bisa saling menghargai atau saling toleransi antara umat beragama misalnya atau antar suku di Indonesia. Dengan kita saling menghargai dan saling menghormati, itu juga kita sudah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tadi. Itu contoh sederhana yang dapat kita implementasikan menurut saya. Terima kasih. Contoh-contoh apa yang bisa kita lakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila menurut saya? Itu ada 4 cara. Yang pertama, dengan mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan juga menjauhi larangan-larangan yang sudah dicantumkan dalam kitab-kitab. Yang kedua, menerapkan toleransi antara umat beragama. Yang ketiga, dengan tidak melakukan pemaksaan, serta kita juga perlu untuk menghormati kebebasan beragama. Yang keempat dan yang terakhir, dengan tidak merendahkan atau mencemooh agama manapun maupun pemeluk agama lain. Karena pada dasarnya, negara kita ini terdiri dari berbagai macam agama dan juga suku budaya. Oleh karena itu, penting untuk kita saling memupuk rasa toleransi antar sama masyarakat di dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh apa saja dari kita sendiri yang dapat kita lakukan agar dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila? Nah, kalau contoh implementasi sendiri, kita gali lagi dari sila pertama. Sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Di sila pertama itu diajarkan bagaimana kita untuk toleransi beragama, menghormati setiap agama. Jadi tidak boleh memaksakan agama kepada salah satu orang. Itu kalau sila pertama. Kalau sila kedua kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan di sini bagaimana menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa memandang suku, bangsa, ras, agama. Nah, itu. Dalam bangsa Indonesia kan itu dalam di bangsa Indonesia itu seluruh suku bangsa itu ada. Nah, tadi kita harus saling menjalin pertemanan atau membantu sesama manusia, kemudian bisa juga berani menyuarakan kebenaran. Nah, jangan takut menyuarakan kebenaran. Kemudian kalau yang dalam sila ketiga ini, yang dalam kehidupan sehari-hari yang dalam kehidupan sehari-hari yaitu gotong royong ya. Pernah Soekarno mengatakan bahwa gotong royong dalam Eka Sila. Eka Sila itu artinya di sini adalah
mendirikan negara gotong royong, artinya satu untuk semua, semua untuk satu, dan semua untuk semua. Nah, ini adalah konsep gotong royong yang dijabarkan oleh Soekarno ya dalam sila ketiga sendiri. Nah, kemudian kalau sila sendiri berarti kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini berarti kita bicara mengenai musyawarah. Kalau misalnya kita lagi berkumpul, nah kita mengambil suatu keputusan bersama dengan musyawarah. Nah, harus menerima dalam keputusan musyawarah. Nah, kalau sila kelima yang terakhir adalah keadilan sosial, itu berarti kita harus melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Jadi nggak boleh juga memaksakan hak-hak kita kepada orang lain. Jadi kalau nggak sesuai jangan dipaksakan ya. Itu saja. Terima kasih.